Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat, Bapak, Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PBG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Sisilia Sin SAG. Saya adalah seorang guru di SD Negeri Malawatar, sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, angkatan pertama Universitas Santo Yakobus Merauke dengan NIM 24869051718. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 3 Mei tahun 2025, saya akan melakukan uji kinerja di SD Negeri Malawatar pada kelas 4 dengan materi menghormati orang tua. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Berdiri, memberi salam Pagi semuanya, apa kabar? baik, sehat, luar Ya, terima kasih. Silahkan duduk. biasa. Sekarang kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas penyertaan-Mu, bimbingan-Mu, terutama rahmat kehidupan yang telah Kau berikan kepada kami sampai detik ini, sehingga kami masih menikmati hidup ini. Dan sekarang kami mau mengadakan pembelajaran yang topiknya sebentar menghormati orang tua. Tuhan, sekarang kami mohon utuslah terang Roh Kudus ke dalam hati kami. Mampukan kami untuk ada rasa tanggung jawab, rasa menghormati orang tua kami masing-masing. Dikau kami puji Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Ya, saya cek kehadiran ya. Ada yang tidak hadir? Ada semua, Bu. Ya, saya cek dulu. Pano, Ada, Bu. Presil, Ada, Bu. Bella, Ada, Bu. Delsi, Ada, Bu. Parli, Ada, Bu. Feci, Ada, Bu. Gary, Ada, Bu. JJ, Ada, Bu. Evan, Ada, Bu. Fania, Ada, Bu. Resti, Ada, Bu. Fredo, Nanda, Ada, Bu. Kelvin, Ada, Bu. Rahel. Ada, Bu. Ya. Nah, supaya kita semuanya dalam keadaan semangat, fresh, mari kita tepuk semangat dulu. Berdiri, 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 berdiri. Tepuk semangat. Luar biasa. Terima kasih. Silakan duduk kembali.
Iya, kita berbicara tentang doa syukur secara bersama. Nah, apa tujuannya doa syukur secara bersama ini? Coba. Supaya kita mampu memahami doa syukur secara bersama serta mewujudkan semuanya itu melalui sikap dan tindakan dalam hidup sehari-hari. Iya, supaya kita mampu memahami doa syukur secara bersama dan mampu mewujudkannya dalam kegiatan hidup kita sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk ke materi ini, menghormati orang tua. Apa tujuannya? Kita lihat. Tujuannya supaya kita atau peserta didik memahami 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup, sehingga memiliki rasa hormat pada orang tua serta mewujudkannya melalui sikap dan tindakan dalam hidup sehari-hari. Sekarang kita masuk ke pertanyaan ini. Sebelum masuk ke materi kita, saya tanya dulu ya. Apakah kalian tinggal bersama orang tua? Angkat tangan, tidak beramai-ramai. Coba kamu? Ya. Ya, tinggal bersama orang tua. Kemudian yang berikut, apakah kalian selalu membantu orang tua di rumah? Iya, selalu membantu orang tua. Coba berikan contohnya, bantuan apa saja yang kamu lakukan itu? Iya. Mencuci piring. Iya, mencuci piring. Yang lain? Jelo? Menyapu. Iya, menyapu. Menyapu rumah, menyapu halaman. Yang lain lagi? Itu? Merapikan tidur. Iya, merapikan tempat tidur. Saya tanya, dalam 10 perintah menghormati orang tua terdapat dalam perintah yang berapa? Keempat. Coba dulu. Iya. Terdapat dalam 10 perintah Allah, perintah yang keempat, yang bunyinya hormatilah ibu bapak. Sebelum kita memasuki materi cerita tentang kisah haru, kita berdiri dulu menyanyikan lagu Kasih Ibu. Ya, saya yang tahu. Kasih Ibu ya. Kasih Ibu.
kita buka buku halaman 159. Itu tentang menghormati orang tua. Ada cerita di situ. Silakan baca ceritanya, kemudian jawab itu pertanyaan. Kerjanya sebentar dalam kelompok. Setelah selesai, presentasikan di depan teman-teman. Ya, baca dulu ceritanya itu, kemudian kerjakan soalnya sebentar. Baca dulu di situ. Ya. Baca. Nah, sudah selesai semua? Sekarang kita akan mempresentasikan hasil kerja kita di depan kelas. Kelompok mana yang sudah siap? Silakan maju depan. Selamat pagi teman-teman. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya sebagai moderator ingin memberi waktu kepada teman-teman saya untuk menjawab pertanyaan. Nah, berdasarkan cerita kisah haru, sekarang saya memberi pertanyaan. Nomor 1, mengapa si anak merasa malu terhadap ibunya? Karena ibunya hanya mempunyai satu anak saja. Bagaimana teman-teman? Benar atau tidak? Benar. Ya, tepuk tangan dulu ya. Iya. Nomor berikut. Bagaimana kira-kira perasaan ibunya ketika dimarahi anaknya sepulang sekolah? Perasaan ibunya sedih. Ayo, benar atau tidak? Benar. Nah, tepuk tangan kelompok ini. Nomor 3. Mengapa si anak bisa berhasil menyelesaikan pendidikan dan mendapat pekerjaan yang bagus? Karena ibunya selalu mendoakannya. Iya. Bagaimana kelompok yang lain? Benar atau tidak bertanya jawaban? Benar. Ayo tepuk tangan. Masih ada jawaban yang lain lagi? Ada. Ayo silakan jawab. Karena anak itu rajin belajar. Bagaimana
Bagaimana teman-teman? Benar atau tidak jawaban mereka? Mari kita pause. Demikian hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan. Nah, kita masuk dalam kitab suci. Bacaan dari kitab suci dari surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus. Ayo silakan buka di situ. Ya, sekarang kita buka buku halaman 165. Halaman 165. Sudah semua? Nah, Ibu akan membaca surat dari Rasul Paulus kepada umat di Efesus yang bunyinya, hai anak-anak, taatilah orang tua di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu ini. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Itu bacaannya. Nah, Ibu akan bertanya, siapakah yang dimaksud dengan orang tua? Ayo. Iya, benar atau salah? Mari kita tepuk tangan. Orang tua adalah ayah dan ibu. Dengar lagi nomor berikut. Apa yang harus kita lakukan untuk ayah dan ibu kita? Apa yang kita harus lakukan untuk kedua orang tua kita? Menghormati Menghormati orang tua. Nah, menghormati orang tua caranya bagaimana? sopan. Dengan sopan. Jawaban lain lagi? Menghargai mereka. Kita harus menghargai mereka. Yang berikut lagi, sikap-sikap apa yang dilarang tidak boleh kita lakukan untuk orang tua kita. Yang tidak boleh kita lakukan. Iya. Benar atau salah? Kita tidak boleh marah orang tua. Yang lain lagi. Tidak boleh apa? Tidak boleh? Tidak boleh durhaka dengan orang tua. Masih ada jawaban yang lain? Kau? Tidak boleh mengusir orang tua. Tangan kemudian dua tadi. Iya. Berikut lagi. Bagaimana cara menghormati
semua tadi, ketika kita selalu menghormati orang tua kita, apa yang kita cita-citakan berhasil. Kita diberi sehat, kita diberi sukses, hidup kita jadi bahagia. Pokoknya buatlah yang selalu menyenangkan hati orang tua. Bahkan ada di dalam 10 perintah Allah. Perintah yang berapa tadi? Ya, di dalam 10 perintah Allah, bunyinya yang keempat adalah hormatilah ibu bapakmu. Yang efeknya umur kita sekarang kita tepuk semangat lagi. Berdiri dulu. Tepuk semangat. Iya, luar biasa. Kemudian nyanyi. Kita menyanyikan lagi kasih ibu. Kasih ibu. Ya. Kasih ibu. Silakan dulu. Baik anak-anak, sekarang saya akan memberikan pertanyaan refleksi. Apakah kamu sudah mengerti atau paham dengan materi menghormati orang tua ini? Sudah mengerti? Oke. Nah, dan berikutnya, bagaimana perasaan kamu ketika kamu sudah mengerti dan paham dengan materi menghormati orang tua ini? Merasa senang. Baik anak-anak, materi hari ini sekian saja, dan pertemuan kali berikutnya kita akan membahas topik menghormati hidup. Sekarang mari kita berdiri berdoa. Coba dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan atas penyertaan sepanjang pertemuan kali ini. Tuhan, semoga materi yang sudah kami dengar dapat berguna bagi siswa-siswi kami, dapat berguna bagi kehidupan mereka di hari-hari selanjutnya. Engkau kami puji Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.